Oke, jadi semuanya hampir semua bisa dengar suara aku ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai premium template yang baru saja rilis dan akan segera bisa kalian nikmati. Terus juga nanti di akhir kita akan ada survei. Jadi nanti kalian tolong mengisi surveinya supaya kita tahu feedback dari kalian itu seperti apa mengenai fitur terbaru ini. Oke, sampai sini jelas. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dikirim aja pertanyaannya ya, di tapping aja, nanti aku akan baca. Kurang keras kah suaranya? Udah kedengeran belum? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita mulai dari penjelasan mengenai premium template ya. Apa sih premium template itu? Jadi mekanismenya seperti ini ya teman-teman ya. Kreator akan memiliki penghasilan baru untuk mendapatkan hadiah dari CapCut yang dijadwalkan pada bulan November. Jadi fitur ini akan dimulai di bulan November ini, dan kalian itu garis besarnya akan mendapatkan penghasilan lebih. Jadi penghasilan yang kalian dapatkan saat ini itu dihasilkan dari jumlah ekspor dari template reguler kalian. Jadi begitu template kalian itu digunakan sama pengguna, kemudian dia mengekspor, jadi nggak cuma digunakan aja, sampai ke tahap dia mengekspor template kalian, maka kalian akan mendapatkan reward atau hadiah ketika mencapai target yang kita minta, yaitu minimal 1000 jumlah ekspor selama 7 hari kerja. Itu adalah basic reward kalian ya, template reward basic kalian. Tapi untuk premium template ini kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari si template reguler yang tadi gitu ya. Jadi jika kreator menetapkan template sebagai template premium, pengguna CapCut dapat membayar untuk membuka kunci dan mengedit template yang sudah kalian buat tersebut, sementara kreatornya bisa mendapatkan bagian dari hadiahnya gitu ya. Jadi untuk fitur ini hanya bisa dinikmati oleh level kreator level 4, 5, dan 6. Oleh level 4 ke atas. Seperti itu. Ya. Jadi untuk template-nya sendiri itu sebenarnya cara pembuatannya sama, tapi ada beberapa fitur-fitur itu yang memang premium dan hanya bisa dinikmati level 4, 5, dan 6. Jadi level 3 ke bawah kalian nggak bisa nge-unlock fitur premiumnya itu karena fitur premiumnya itu harus berbayar gitu. Fitur premiumnya adalah ada efek premium, ada transisi premium, pokoknya banyak deh yang premium. Kalian sekarang mungkin kalau kalian lagi ngedit, lagi produksi template juga udah bisa ngelihat perbedaannya antara yang ada logo pro-nya sama enggak. Yang ada logo pro-nya itu yang premium kayak gitu ya. Jadi kalian ini bakal mendapatkan hadiah tambahan. Nah, sedangkan itu buat kreator level 4, 5, dan 6, kalian itu bisa menentukan sendiri apakah template ini akan dirubah menjadi premium atau enggak gitu. Jadi ketika kalian memposting sebuah template yang udah kalian edit, jadi kalian produksi template nih, habis itu kan di akhir itu kalian ada yang namanya nulis caption ya. Di situ kan kalian nulis caption, nanti ada gambarnya, aku kasih lihat ya. Ketika kalian di dalam kolom atau di dalam halaman kalian menulis caption, nanti di situ ada pilihannya apakah kalian ingin merubah template ini menjadi template premium. Nah, gimana Kak kalau template-nya udah dirubah jadi premium, aku masih bisa menikmati nggak reguler pendapatan aku yang biasanya aku dapatkan dari jumlah ekspor? Jawabannya iya, kalian masih tetap bisa mendapatkan penghasilan yang diambil dari jumlah ekspor selama 7 hari, dan setelah lebih dari 7 hari, selama fitur premium ini kalian aktifkan, kalian akan tetap mendapatkan uangnya. Jadi mau sampai seberapa bulan pun, paling maksimal itu 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun full kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan jika jika user atau pengguna itu membayar untuk membuka lock dari template kalian. Nah, keuntungannya apa kalau dia membuka lock dari template-nya? Kalau dia membuka lock dari template-nya, pertama dia bisa menikmati fitur premium yang ada di dalamnya. Ya, fitur premium itu adalah
beberapa bagian-bagian premium seperti efek yang tadi aku bilang ya, ada efek, ada transisi dan lain-lain yang premium, dia bisa menikmati itu. Kedua, dia bisa mengedit si template ini. Jadi kayak di apa namanya ya? Istilahnya kayak dia bisa mengganti misalnya pakai efek apa, dia bisa ganti efeknya, dimodifikasi seperti itu ya. Jadi dia bisa memodifikasi template yang udah jadi, tapi dia tidak bisa mengganti materi, dia tidak bisa menghapus menghapus fitur-fitur yang udah ada, yang udah terpasang gitu loh. Misalnya kalian bikin satu template 15 detik, dalam 15 detik itu ada 3 transisi, 3 transisinya itu nggak bisa dihapus, tapi kalau mau diganti bisa gitu. Jadi bentuknya tetap sama, formatnya tetap sama, tapi kalau mau dimodifikasi itu bisa dengan menggunakan fitur premium ini. Dan fitur premium ini berbayar. Nah, untuk berbayar di sini ada 2 cara berbayar bagi user. Yang pertama itu berbayar bulanan atau langganan, yang kedua berbayar 1 kali pembayaran. Jadi 1 kali pembelian aja, one time payment. Nanti yang berikutnya kalau mau beli lagi ya bayar lagi. Gitu. Yang pasti kelebihannya kalau one time payment itu dibayarkannya lebih murah nominalnya dibandingin yang bulanan. Tapi kalau misalnya kalian lebih sering pakai yang premium si penggunanya ini, ya pasti dia akan berlangganan bulanan karena lebih murah. Kayak gitu. Emang suaranya nggak kedengeran? Suaranya nggak kedengeran? Oke, berarti masalah ini ya. Nanti kalian boleh join lagi di next workshopnya. Kita akan ada workshop lagi minggu depan. Pokoknya dalam sebulan ini aku pengen bikin beberapa workshop supaya benar-benar paham. Oke. Nah, di sini aku kasih lihat gambarnya ya, sedikit gambarnya aja. Untuk fitur premium, setelah pengguna ini membayar, di sini ada tulisannya edit more di gambar yang paling kiri ya, silakan dilihat. Edit more, di mana mereka bisa memodifikasi yang tadi aku bilang, misalnya ada transisi atau ada fitur-fitur lain yang dipakai gitu ya, itu bisa dimodifikasi gitu dengan mengklik edit pro, kayak gitu, bisa diedit. Oke, aku udah cukup teriak nih, ruangannya juga kedap. Jadi kalau misalnya kalian masih nggak dengar, coba di volumenya dinaikin atau kalian cari ruangan lain yang lebih sepi dan mungkin sinyalnya lebih tinggi supaya bisa dengar suara aku ya. Oke, terus nanti gimana Kak penghasilan kita? Cara ngambilnya gimana? Nah, nanti kalau kalian udah dapet penghasilan dari si template premium ini atau udah ada orang yang pakai atau nge-unlock fitur premium di template kalian bisa mendapatkan penghasilan setiap tanggal 15 tiap bulannya. Jadi diakumulasi dalam 1 bulan, misalnya bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31, pembayarannya itu di tanggal 15 Oktober, dikirim ke wallet. Nah, masuknya nanti di wallet ini, di bagian paling bawah ada tulisan template editing reward ya, di yang kotak merah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang paham, nanti aku jelaskan yang pahamnya di mana. Kak, kalau misalnya update ke template premium, untuk template reguler gimana apa bisa digunakan? Maksudnya gimana? Jadi fitur premium ini bisa diaktifkan, bisa enggak. Khusus kreator level 4, 5, dan 6 ya, ketika produksi template, di akhir itu dia bisa aktifkan fitur premium atau enggak. Kalau misalnya tidak diaktifkan ya dia akan jadi template biasa yang penggunaannya seperti biasa aja, yang kayak sekarang kalian gunakan, reguler gitu. Yang penghitungannya itu selama 7 hari untuk rewardnya. Sedangkan kalau misalnya dia mengaktifkan fitur premium, nanti selama 7 hari tetap menghitung jumlah ekspornya. Lepas dari 7 hari, hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya, sudah tidak mendapatkan penghasilan reguler lagi.
atau tidak hitung jumlah ekspor. Yang dapat adalah penghasilan dari unlock fitur premium. Ketika ada orang beli atau bayar, jadi kalau mau nge-unlock itu kan pengguna mesti bayar. Mereka bayar, baru kalian akan dapat tambahan uangnya dari situ. Apa kita sebagai kreator harus berlangganan juga ke Pro? Kalau kreator level 4, 5, dan 6 tidak perlu berlangganan. Jadi begitu kalian dari level 3 naik ke level 4 contohnya, kalian langsung mendapatkan fiturnya gratis gitu ya. Jadi untuk level 4, 5, dan 6 itu gratis. Untuk level 1, 0, 1, 2, 3, kalau kalian mau menikmati fitur-fitur premium yang ada di dalam editing tools, ya kalian harus beli langganannya. Dan yang bulanan misalnya ya. Karena yang harian itu hanya untuk nge-unlock template, tapi yang bulanan kalian bisa dapat saat kalian ngedit maupun saat kalian menggunakan template gitu. Berapa biayanya satu kali ke Pro? Untuk pembelian satu template akses premiumnya itu harganya $1, $0,99. Kalau yang bulanannya aku belum tahu detailnya karena mungkin harganya itu berbeda antara Apple sama Android gitu, karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang berbeda dari sistem Apple dan sistem Android, jadi harganya pasti berbeda kayak gitu. Nanti versinya aku kasih tahu ya. Khusus level 4, 5, dan 6 ya, level 4 ke atas, bukan khusus level 4 doang. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin, ini kan aku akan ngebahas pertanyaan, mungkin pertanyaan ini juga pertanyaan yang kalian ajukan, makanya aku bahas di sini ya. Pertama, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mungkin yang muncul jika kalian itu adalah seorang pengguna. Kalian kan selain editor kan atau kreator, kalian juga seorang pengguna di CapCut kan. Jadi mungkin kalian ada pertanyaan ini. Pertama, apa yang dapat saya lakukan setelah saya membuka kunci draft template premium? Yang pertama, pengguna dapat mengedit sesuai template sesuai dengan keinginannya. Yang tadi aku bilang, bisa memodifikasi template itu sesuai dengan keinginan si pengguna kalau dia udah bayar. Misalnya mengubah efek, filter, atau musik dari template yang udah ada. Jadi kadang kita tuh suka sama template-nya, kita tuh pengen pakai, tapi ada beberapa bagian yang kita nggak suka gitu. Misalnya efeknya nih, sebenarnya semuanya udah bagus, tapi ada satu efek yang kayaknya ganggu banget menurut kalian. Nah, dengan kalian meng-unlock fitur premiumnya, dan misalnya si template ini udah ada fitur premiumnya, kalian bisa beli, bayar satu kali pembayaran $0,99, langsung kalian rubah sesuai sama keinginan kalian di bagian yang kalian nggak suka. Misalnya tadi aku sebutkan adalah filter kayak gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengetahui template mana yang dapat diedit atau premium ya? Jadi nanti ada penandanya adalah edit template di sudut kiri bawah, berarti template dapat dibayar untuk diedit ya. Jadi kalau misalnya di gambar yang paling kiri yang ada cewek rambutnya keriting ini, di kiri bawahnya ada tulisannya edit template, ada logo Pro ya. Coba nih aku gambar sedikit, aku kasih panah di sini supaya kalian bisa lihat di bagian yang ini ya, edit template dalam kurung, bukan dalam kurung sih, ada marknya gitu ya, ada logonya Pro ya. Itu berarti template ini template premium, di mana ada fitur-fitur premium di dalamnya, dan juga template ini dapat di-unlock untuk memodifikasi ulang dari fitur-fitur yang sudah ada kayak gitu. Jadi kayak AM ya Kak, pengguna bisa edit sendiri. Basicnya bisa diganti, intinya bisa mengganti fitur-fitur yang udah terpasang ya, yang udah kan kalian kan mengcombine ya, jatuhnya kan kalian ngedit itu kan mengkombinasikan fitur-fitur yang ada. Misalnya ada efek, kalian kombinasikan lagi sama filter, kalian komunikasikan lagi sama transisi, kalian kombinasikan lagi sama bla bla bla, banyak lah. Intinya kan itu sudah digabungkan menjadi sebuah kesatuan, satu format yang disebut dengan template. Nah, format ini kalau misalnya kalian bayar untuk nge-unlock, formatnya di breakdown.
dibuka kuncinya, yang tadinya udah kegembok itu menjadi satu kesatuan itu dibuka lagi, di mana bagian masing-masing partnya itu bisa diganti, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditambahkan, tapi bisa ditambahkan mungkin bisa ya, tapi kalau dihapus itu tidak bisa gitu, karena tetap kita konsep utama kita adalah template kayak gitu. Kalian bisa ganti, misalnya ada yang nggak suka dari beberapa fitur itu bisa diganti kayak gitu. Kalau misal buka CapCut Premium terus sepi, kita bisa downgrade lagi nggak Kak biar nggak premium? Sebenarnya gini ya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah merubah jadi premium, tidak ada bedanya sama template yang reguler. Bedanya hanya pengguna mau bayar apa enggak gitu. Karena kalaupun dia premium, dia tetap akan bisa menghasilkan uang buat kalian selama 7 hari pertama. Ingat aja konsep utamanya adalah 7 hari ekspor. Itu tetap berlaku gitu. Tapi mengaktifkan fitur premium di sini, kalian menambahkan penghasilan kalian. Kalau fitur premium itu kan nggak mesti 7 hari, mulai hari ke-8, ke-9, sampai ke sebulan, sampai ke setahun juga akan tetap bisa dipakai fitur premiumnya. Akan bisa, tetap kalian bisa dapetin uang dari situ. Jadi mau tidak diaktifkan lagi itu nggak ada gunanya. Kalau misalnya kalian udah aktifkan premiumnya, mau dinonaktifkan itu nggak ada bedanya gitu. Kecuali kalau kalian nggak ngaktifin terus ternyata template itu rame dan banyak yang pakai, dan mungkin komen-komen di situ muncul kayak bagus tapi nggak suka bagian ini, itu kalian bakal nyesel banget karena nggak bisa dipasang setelah template-nya diposting gitu. Jadi kalau template-nya udah ke posting, udah online, udah ada yang make, itu fitur premiumnya tidak bisa diaktifkan gitu. Jadi penentuannya adalah di awal nih, sebelum kalian klik untuk post template ini, itu disitulah kalian menentukan mau aktifin atau enggak. Konsekuensinya adalah kalau nggak aktifin nggak bisa sama sekali. Nanti kalian kan nggak tahu, kita juga nggak ada yang bisa prediksi template ini bakal rame atau enggak. Kita hanya mengikuti tren dan berusaha untuk membuat template yang berkualitas. Tapi masalah penerimaan itu balik lagi ke user, mereka suka apa enggak. Itu bukan lagi kuasa kalian sebagai kreator, bukan lagi kuasa CapCut sebagai pemilik platform, tapi dikembalikan lagi kepada pengguna. Mereka suka apa enggaknya itu balik lagi gitu. Ibarat kalian makan, ya kita mau masakin makanan yang enak, kalau kalian nggak suka, ya kalian nggak bakal makan gitu. Ya kan, mau restorannya udah masak, ibaratnya CapCut nih restorannya, kalian nih chefnya, kita udah masak seenak-enaknya, kalau misalnya nggak suka, ya nggak akan dimakan gitu. Kalau misalnya kita masak biasa aja, menurut kita biasa aja gitu, tapi menurut mereka enak banget, itu pasti mereka bakal makan kayak gitu. Kita analogikannya ya mudahnya seperti itu gitu. Jadi kalian sebagai orang yang memasaknya ya, barat kata kalian memproduksinya, kita sebagai aplikasi ini cuman sebagai channel aja buat kalian berkarya. Kita juga sudah memberikan kalian banyak masukan dan arahan mengenai template-template apa dan tren-tren apa yang sedang kiblat kita kepada TikTok sebagai short video aplikasi yang paling banyak penggunanya saat ini di Indonesia. Jadi itu yang kita ambil gitu. Untuk penggunaannya kita nggak bisa prediksi gitu. Tapi kalau kalian udah nggak nyeting fitur premiumnya dari awal dan tiba-tiba itu rame, ya jangan salahkan siapa-siapa, karena memang kalian nggak ngeset itu sebagai premium. Tapi kalau misalnya kalian udah ngeset itu sebagai premium dan tiba-tiba sepi, ya kalian nggak ada ruginya gitu. Sampai sini jelas? Nanti masalah versi aku jelasin setelah ini ya. Udah paham ya, maksudnya posisi kalian tuh ada di mana? Aku menganalogikan tadi sebagai restoran ya. Ya, kayak gitu. CapCut ini misalnya sebagai platform, itu sebagai restoran, pemilik restoran yang memodalkan kalian tempat untuk menjual makanan kalian, ibaratnya seperti itu ya. Kalian ya ibaratnya chef, orang yang bisa masak, orang yang ngerti makanan. Kalian bisa masak, aku punya restoran, tapi aku nggak bisa masak nih. Kalian yang bisa masak, kayak gitu. Jadi kalian silakan berdagang di tempat kita dengan menu yang kalian set sendiri.
Kalian yang tahu pengguna itu sukanya apa, kita membantu untuk memberi informasi kepada kalian mengenai apa yang sedang ramai digunakan oleh pengguna sosial media. Masalah customer yang datang ke restoran kalian ini mau makan atau enggak ke restoran kita, mau milih menu yang mana dari chef yang mana, itu balik lagi ke selera dari penggunanya. Jadi mau kita pun CapCut nih misalnya memberikan privilege kepada top kreator misalnya, atau memberikan kepada gold kreator yang rajin, memberikan banyak exposure seperti kita kasih traffic yang banyak, kita berikan kita sebarkan lebih luas lagi. Kalau misalnya pengguna nggak suka, nggak bakal naik. Jadi percuma kalian mau di boost sebanyak apapun ke banyak orang pun, kalau misalnya penggunanya nggak suka, yaitu udah keputusan pengguna. Balik lagi, bagus atau enggaknya itu tuh relatif. Jadi jangan semua maunya itu, ya sering banget aku dengar memaksakan mau FYP. Kalau FYP belum tentu juga penghasilannya lebih banyak dari yang nggak FYP. Kadang penggunanya itu banyak, tapi ekspornya jatuhnya malah di bawah dari yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau terkenal, strategi kalian, gue mau terkenal dulu, gimana caranya mau viral dulu, ya balik lagi, itu strategi masing-masing. Jadi antara FYP sama viral itu jauh berbeda. Aku udah selalu mengingatkan setiap kita workshop masalah FYP dan viral. Ya, FYP itu hanya sebuah halaman. Balik lagi, jangan terpaku dengan kata-kata pengen masuk dong FYP, pengen masuk dong FYP. FYP itu hanya sebuah halaman yang didesain untuk kita dari platform merekomendasikan kalian terhadap apa yang sering kalian lihat dan sering kalian tonton selama beraktivitas di dalam platform kami. Ya, jadi for your page, bahasa Indonesianya untuk halaman kamu. Jadi itu memang didesain khusus buat kamu. Kalau kamu sukanya nonton jedak-jeduk, yang masuk di FYP kamu adalah konten-konten jedak-jeduk plus konten viral. Jadi kalau biasanya aku selalu nonton konten misalnya puisi, lebih ke template-template lirik, tiba-tiba ada template jedak-jeduk masuk di FYP aku, berarti template itu template viral. Kenapa bisa dibilang viral? 1, penggunanya banyak. 2, jumlah ekspornya banyak. 3, engagementnya bagus. Engagement itu apa? Engagement itu adalah interaksi yang terjadi di dalam di dalam sebuah konten. Ya, jadi apakah konten ini bisa menghubungkan banyak orang dan membuat interaksi yang lebih banyak di dalam suatu konten itu, makanya disebut engage. Ya, kalian bisa googling engage itu artinya apa. Ya, yang kerja di wedding organizer tahu kalau engagement itu artinya tunangan. Biasanya dibilang dipakai untuk kata-kata bertunangan. Tapi kalau di bisnis itu artinya adalah interaksi, ya. Jadi kayak interaksi atau kita bisa katakan engagement di dalam sebuah konten itu bagus. Pertama, likes. Kedua, komen. Ketiga, share. Ya, dikatakan engagement itu bagus, banyak komennya. Jangan bilang, Kak, aku komen sendiri, udah sampai 100 kok tetap aja sepi. Balik lagi, interaksi itu nggak mungkin dilakukan antara satu orang dengan dirinya dia sendiri. Ya, itu bukan interaksi namanya. Interaksi itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, kalau interaksi sama diri sendiri lebih ke stres kayaknya ya, ngomong sama diri sendiri. Gitu ya. Jadi apalagi di dunia digital, kalau kalian ngomong sama diri kalian sendiri, itu udah tidak termasuk yang namanya engagement. Kayak gitu, ya. Jadi kalau misalnya interaksinya itu engagementnya bagus, komennya banyak, likes-nya banyak, ekspornya gede, itu sudah dikatakan sebagai template viral. Maupun di TikTok pun sekalipun, sama. FYP adalah sebuah halaman, bukan sebuah istilah baru untuk menjelaskan viral. Bukan. Viral ya viral. FYP ya FYP. Gitu. Jadi dibedakan.
Oke, bukannya bertele, ini biar clear dulu. Nanti aku nggak mau, udah terakhir, aku mau tutup, nanya lagi, ada pertanyaan baru. Kak, caranya FYP gimana? Kak, tutor FYP. Itu terus setiap aku buka workshop, pertanyaannya nggak jauh-jauh. Kak, tutor FYP. Kak, FYP caranya gimana? Makanya aku mau menjelaskan sampai aku workshop, tidak muncul lagi pertanyaan seperti itu. Oke? Jelas paham ya? Paham ya? FYP itu diartikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya di Google Translate for your page untuk halaman kamu. Beda sama viral. Viral aja di bahasa Indonesia kan viral juga sama. Beda pelafalannya aja, viral dan viral. Itu adalah sebuah istilah di dunia digital. Ya bisa kalian googling. Beda sama FYP yang di googling aja udah jelas untuk halaman kamu. Oke? Jadi jangan menyamakan sesuatu yang memang jauh berbeda. Dan abis itu ngerong-rong deh. Aku nggak pernah FYP, pantesan aja gajiku kecil. Yang lain kok nggak FYP tapi gajinya besar. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, kapan template premium akan online? Jadi untuk pengguna biasa yang bukan kreator, fitur ini akan online pada 15 November dari versi 7.20. Ya, direncanakan. Jadi sebuah rencana itu bisa berhasil, bisa gagal ya. Jadi jangan, kemarinnya minggu lalu tuh aku udah ngomel-ngomel capek, makanya sekarang aku jelasin aja. Aku yakin kalian semua di sini kan pinter-pinter ya, paham sama apa yang aku jelasin, jadi nggak ngomel-ngomel. Ya nanti misalnya diundur bukan berarti kita ngaco-ngaco ngomongnya, bukan. Namanya juga direncanakan untuk, diharapkan dan direncanakan untuk online pada 15 November. Oke? Kalau sesuai dengan plan, itu akan launching di 15 November untuk pengguna, bukan kreator. Untuk kreator akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena kita mengharapkan kreator itu bisa produksi dulu beberapa template premium, sehingga begitu pengguna upgrade ke versi 7.20 itu udah ada beberapa pilihan template premium yang bisa dibeli sama mereka. Kayak gitu. Kemudian dapatkah saya menggunakan elemen berbayar yang tadi aku bilang ya, fitur-fitur atau elemen berbayar yang kayak efek dan lain-lain itu dalam template premium yang sudah saya bayar dan mengeditnya. Jadi kalaupun kalian bukan member bulanan, kalian beli satu kali pembayaran, iya kalian tetap akan bisa menikmati fitur premium yang ada di template itu saja. Tapi setelah kalian selesai ngedit, template-nya masih ada, kalian masih bisa gunain dengan fitur premiumnya. Tapi kalau misalnya kalian ngedit sendiri, itu nggak bisa karena kalian cuma bayar satu kali, kayak gitu. Kita masuk ke pertanyaan untuk kreator. Ini udah mau bagian akhir. Kapan fitur ini akan online? Pertama, hak istimewa ini akan online di versi 7.10. Diharapkan 1 November ini sudah rilis. Jadi kalau misalnya kalian level 4 ke atas, saya harap udah mulai mengupdate versi terbaru 7.10. Karena nanti versi 7.20 akan diperbarui di tanggal 15 November. Jadi nanti kalau kalian udah 7.10, kalian bisa upgrade ke 7.20. Oke. Selama 7.10 online, jadi kalau misalnya kalian sudah upgrade ke 7.10, kalian buat fitur premium, kalian buat template dengan mengaktifkan fitur premium, dipastikan kalian nggak akan dapat reward apa-apa sampai tanggal 15.
dari fitur premium ya, bukan dari yang reguler biasanya hari Senin dibayarkan itu ya. Ini kita lagi ngebahas yang premium aja. Kenapa nggak dapat uang sama sekali dari fitur premium? Karena kan fiturnya baru dirilis ke pengguna itu pada versi 720 tanggal 15 November. Oke. Nomor 2, bagaimana cara membuat template premium? Silakan lihat gambar di sini. Pertama, pastikan Anda telah mengupgrade CapCut Anda pada versi 710. Selanjutnya, setelah Anda mengedit atau memproduksi template kalian, silahkan ekspor sebagai template, kemudian nanti Anda akan masuk ke dalam halaman posting ya, ke dalam halaman post di mana biasanya kalian itu mengisi caption di situ. Nanti di bawah caption ada tulisannya anggota dapat mengedit atau member can edit. Kemudian kalian klik dan pilih $0,99. Itu adalah tarif satu template yang dijual ya. Maksudnya fitur ini di-unlock dengan harga $0,99 per satu kali unlock ya. Kalau belinya yang satuan, kalau yang bulanan aku kurang tahu detail harganya berapa gitu. Kemudian perhatikan bahwa hanya ada satu harga untuk saat ini dan harga tersebut tidak dapat disetel ulang ya. Jadi harganya itu pilihan harganya cuma satu. Untuk mengaktifkan kalian harus pilih $0,99. Kalau kalian nggak pilih itu berarti nggak aktif. Dan perlu diperhatikan untuk kedepannya akan ada beberapa macam harga yang bisa kalian setting ya. Jadi kira-kira kalian tahu mana yang lebih bagus kualitasnya atau lebih berpotensi untuk dipakai, itu nanti nextnya kalian bisa set mau berapa harganya dari yang termurah sampai yang termahal gitu. Karena kalau kalian semuanya set mahal tapi kualitas kurang oke, kalian yang nggak yakin pasti nggak laku. Tapi kalau harganya murah dan mereka suka, pasti banyak yang pakai kayak gitu. Sampai sini paham untuk 2 pertanyaan ini? Oke. Pertanyaan nomor 3. Berapa banyak yang bisa saya peroleh dengan membuat template premium? Ya, jadi setelah pengguna CapCut membayar template premium, kamu akan mendapatkan keuntungan dari mereka. Mereka kan tadi udah bayarnya 0,99. Jadi manfaat yang bisa kalian dapetin atau keuntungan yang bisa kalian dapetin adalah 30% dari harga tersebut. Ya, jadi contoh di sini, misalnya ada 100 pengguna membayar template Anda untuk diedit atau membuka kunci fitur premiumnya. Anda akan mendapatkan 100 dikali $0,99 dikali 30%. Jadi 30% yang kalian dapetin ini bersih. Tidak dipotong pajak, tidak lagi dipotong oleh Android atau Play Store sebagai sistem di mana aplikasi kita ini beroperasi. Tidak lagi dihitung biaya servis dari aplikasi kita sebagai penyedia media untuk kalian. Jadi 30% itu bersih kalian terima. Ya. Kalau ada yang nanya, "Kak, kenapa 30%, 70%-nya kemana? Kok CapCut pelit banget, aku cuma dikasih 30%, 70%-nya dimakan sendiri." Nggak kayak gitu konsepnya ya teman-teman. Balik lagi, aku analogikan, aku adalah pemilik restoran, kalian adalah chef. Dimana restorannya ini pasti berdiri di sebuah tanah, dimana tanah tersebut pasti punya orang. Kayak gitu, ada pemiliknya, dimana kita harus bayar sewa tanah. Pembayaran sewa tanah itu adalah biaya yang harus CapCut bayar untuk sistem Android dan sistem iOS. Kita bayar untuk bisa beroperasi di sistem Android dan sistem iOS. Kedua, ada sistem operasional. Kalau aku pemilik restoran, ada biaya operasional yang harus aku bayarkan. Apa? Biaya listrik, biaya air, biaya keamanan, dan lain-lain. Sama. Kita sebagai platform digital, ada yang namanya biaya operasional. Untuk developer, untuk tim finance, dan lain-lain, itu platform ini mengeluarkan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, pajak. Itu juga kita bayarkan.
ya. Jadi 30% ya, yang ketiga pajak dan lain-lain, dan yang keempat adalah keuntungan. Pastilah CapCut sebagai platform mau ngambil keuntungan. Kita kan di sini berbisnis, nggak mungkin CapCut menyediakan kalian platform tapi tidak mengambil keuntungan, ya. Sebagai pemilik restoran yang aku analogikan tadi, nggak mungkin aku nyediain lapak buat kalian tapi akunya sendiri nggak dapat apa-apa. Aku jualin makanan kalian, listrik semuanya udah aku bayarkan, memotong dari pendapatan kalian, tapi akunya sendiri sebagai yang punya restoran nggak dapat duit sama sekali. Itu tuh nggak mungkin, karena semua adalah bisnis. Paham ya? Jadi 30% aku tidak mau lagi ada yang pakai kata-kata kasar untuk nulis di sini, ngata-ngatain CapCut dan segala macam. Kalau kalian enggak nyaman dan enggak terima dengan kebijakan kami, silahkan berhenti menjadi kreator dan mencari platform lain yang mungkin kalian lebih nyaman kayak gitu. Karena di sini kita sebagai platform yang paling pertama bergerak dalam bidang editing, di mana kita benar-benar memperhatikan talent editor dan ingin menyediakan ruang dan channel kepada teman-teman editor untuk bisa mendapatkan penghasilan melalui platform ini, gitu. Kita udah lihat banyak platform itu fokus pada content creator, fokus kepada talent, fokus kepada singer, fokus kepada production, tapi jarang sekali yang mengapresiasi editor. Makanya kita membuat platform ini, dan sudah pastilah kalian menjadi bagian yang paling utama dari platform ini. Jadi kalau dibilang kita memanfaatkan kalian untuk mendapatkan keuntungan dari kalian, buat apa? Kita di sini itu ingin kerjasama dan ingin mengembangkan kalian, bukan kita ingin mencari duit dari kalian kayak gitu. Jadi ini pembagiannya ya sudah secara bisnis, ya. Jadi ini bukan bisnis keluarga yang dibuat untuk ngambil keuntungan aja, tidak sama sekali seperti itu. Ini adalah perusahaan besar ya teman-teman. Kalau kalian tahu, pemilik dari CapCut adalah pemilik company juga yang memiliki TikTok, Hello, Babe, Jalan Tikus, apalagi tuh aplikasi musik punya kita juga. Jadi ada banyak aplikasi di bawah dari company kita. Yang terbesarnya ya yang seperti kalian tahu adalah memang TikTok. Jadi segala kebijakan di sini sudah diperhitungkan. Jadi kalian jangan ngajar-ngajarin gitu, karena aku aja mengikuti sistemnya dan tahu kalau di dalam ini semuanya serba teratur dan terarah, dan semua itu dilihat dari sudut pandang bisnis. Ya, jadi jangan karena aku yang ada di depan kalian, jadi kalian bisa seenak-enaknya maki-maki aku, marah-marah sama aku, padahal kalian aja pikiran bisnisnya itu atau point of view dari bisnis kalian aja nggak paham gitu. Jadi bisa-bisanya kalian bilang 30% kecil, terus duitnya 70% dimakan habis sama CapCut. Dari mana? Ya, jadi kalau kalian mungkin sudah dewasa, kalau misalnya kalian masih nggak ngerti, masih ngotot terus, mendingan kalian belajar dulu, sekolah dulu, sampai pinter dulu, sampai ngerti berbisnis itu seperti apa. Apalagi kita bisnis digital, ya, di dunia digital, bukan bisnis yang offline, yang buka toko apa. Kita ini semuanya digital di dalam aplikasi menggunakan internet. Jadi kalau kalian udah jadi editor yang sekeren itu, bisa mengedit dan bisa cari duit dari internet, jangan sampai karena otak kalian belum nyampe ke bisnis, kalian bikin malu dengan bahasa-bahasa kalian sendiri kayak gitu. Karena kedepannya pasti kalau CapCut ini maju, kalian juga bakal dilihat sebagai sebuah talent baru dari kategori editor, di mana kalian pasti bakal jadi KOL, di mana nih peluang bisnisnya. Kalian tahu nggak, nanti kalau kalian sudah bisa berkembang dan kalian sudah bisa menjadi key opinion leader atau KOL seperti yang ada sekarang, ada beauty KOL, ada sport, ada ya sport KOL. Kalau beauty KOL di endorse sama siapa? Sama kosmetik. Kalau kalian konsisten dan kalian jadi editor, yang nge-support kalian atau yang mau nge-endorse kalian sebagai editor tuh siapa sih sebenarnya? Banyak.
Contohnya kayak semua yang di bidang teknologi, dari mulai misalnya device yang memproduksi misalnya kayak handphone, laptop, itu adalah produk-produk yang butuh KOL yang ngerti dan terjun langsung di bidangnya, kayak gitu. Dan semua itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Kalau kalian pengen masuk jadi kreator dan dalam 2 bulan pengen dapat duit banyak, janganlah bergabung, jangan mengharapkan seperti itu. Kita bukan pinjaman online yang kalian apply 1 hari, dalam waktu kurang dari 30 hari bisa langsung kaya, nggak kayak gitu. Oke? Paham ya? Jangan panjang-panjang, aku juga pusing. Jangan lupa diisi surveinya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana jika seorang membuka kunci draft dan mempostingnya sebagai template baru? Ini ada muncul pertanyaan kayak gini. Kak, misalnya nih aku buka template premium teman aku bayar. Terus aku ngedit, aku modifikasi nih Kak. Habis itu pas udah selesai aku modifikasi, aku post sebagai template. Dan aku bisa dapetin duit lebih dari situ. Jadi template dipost lagi sebagai template gitu. Nah, jawabannya di sini adalah template premium tidak bisa diposting ulang sebagai template baru. Jadi kalau kalian pakai template premium, pilihan di akhirnya hanya bisa posting ke sosial media atau ekspor ke sosial media atau ekspor ke device kalian. Jelas ya, jadi nggak bisa kalau mau diakal-akalin kayak gitu, nggak bisa. Terus yang kelima, bagaimana cara memeriksa hadiah template premium saya? Nah, hadiahnya ada di dompet kalian, ada sectionnya atau bagiannya sendiri, di mana bagiannya itu menjelaskan hanya nominal yang kalian dapetin dari fitur premium ini. Kemudian rewardnya akan dikirimkan setiap tanggal 15 di bulan berikutnya. Contoh, pada tanggal 15 Januari kalian akan mendapatkan hadiah dari template premium yang dibuat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Oke, nomor 6, berapa banyak template premium yang dapat dibuat oleh pembuat konten atau konten kreator atau kreator ya. Jadi nggak ada batasannya. Kalian mau buat template-nya mau diaktifkan semuanya fitur premium, itu bisa. Mau 10, mau 20, itu nggak ada batasannya. Jadi sebanyak apapun bisa. Yang penting kalian udah paham strategi kalian tuh seperti apa. Kalau semuanya dirubah jadi premium, sebenarnya bisa juga kalian menjadi branding diri kalian. Kalau kalian tuh semuanya mau dibuat premium karena kalian top kreator, atau hanya yang berpotensi aja, itu balik lagi bebas. Intinya di sini tidak ada batasan jumlah. Terus yang ke-7, apakah ada batasan waktu untuk membayar template premium? Jadi dari pengguna nih, itu tidak ada batasan waktu. Jadi template-nya diproduksi misalnya tanggal 1 November 2022. Itu belum ada batasan premium. Sampai bulan-bulan berikutnya itu masih bisa dipakai. Sampai tahun berikutnya itu masih bisa dipakai. Asalkan template-nya belum di-delete atau dihapus. Gitu. Jadi selama kebijakan ini masih berlaku, itu belum ada batasan apa-apa sih. Terakhir aku dapat informasinya itu 1 tahun. Jadi kalau template-nya sampai tahun 2023 itu masih bisa dipakai dan masih bisa berpenghasilan buat kalian, asalkan si pengguna itu bayar ke kalian, kayak gitu. Dan balik lagi, untuk pembayaran itu setiap tanggal 15 di bulan berikutnya. Dan asal template-nya itu tidak di-delete. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sampai situ aja penjelasannya. Kurang lebihnya aku udah jelaskan semua sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian ada saran, ada masukan, itu silahkan mengisi survei kita. Dan ini semuanya wajib mengisi survei ya. Dan kalau misalnya kalian ada saran, kita mohon banget sarannya tuh yang bener gitu. Jangan disaranin nulisnya, udah bagus, bukan kayak gitu yang kita minta. Tapi kita pengennya, kalau misalnya ada saran itu kan
Kalau itu kan pujian, udah bagus, itu semua banyak masuk kayak gitu, udah bagus, perkembangannya udah baik. Tapi kalau saran, kita lebih mengharapkan kayak mungkin kalian punya ide-ide lain, atau mungkin kalian sebagai kreator ada part yang kalian merasa kayaknya kalau misalnya ini begini akan lebih banyak nih apresiasi untuk kreator kayak gitu. Itu bisa juga. Ya, jadi saran kita minta kalau misalnya benar-benar ada saran, tolonglah tulis saran kalian dengan baik dan benar dalam survei yang udah kita sediakan. Seperti itu. Nanti untuk masalah link buat versi terbaru, aku akan coba minta dulu sama tim produk. Kalau sudah ada, nanti aku akan share ke kalian. Link surveinya di mana, Kak Vini, Kak Ervina, tolong di-share lagi di kolom obrolan. Link surveinya dari tadi sebenarnya udah mondar-mandir tuh di kolom obrolan. Kak Vini, nah, ya, boleh diisi ya. Semua harus upgrade, Kak. Kalau ingin menikmati fitur premiumnya, silakan upgrade. Dan untuk kreator level 3, ketika kalian naik ke level 4, itu langsung ada notifikasi yang masuk di dalam notification center kalian yang memberitahukan bahwa kalian telah dapat menikmati fitur premium dan bisa mulai memproduksi template-template premium. Kayak gitu. Oke, karena waktunya juga sudah mepet nih, sudah tinggal 2 menit lagi. Silahkan diisi surveinya. Aku akan close ruangannya di jam 4:10 ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Next minggu depan aku akan bikin meeting lagi dan workshop lagi dengan materi yang sama. Jadi kalau teman-teman kalian nanya gimana tadi materi penjelasannya, kok gue nggak datang, bla bla bla, kalian bisa informasikan buat mereka join di workshop berikutnya. Oke? Itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.